wabarakatuh. Nama saya Mita Anastasia Pasha. Saya di sini akan menyampaikan pendidikan kesehatan tentang keperawatan anak yang bertemakan tentang nutrisi pada perkembangan anak. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi. Apa sih itu nutrisi? Nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi energi dalam tubuh, juga memperbaiki sel-sel jaringan yang telah rusak. Nah, itu dipenuhinya oleh nutrisi. Nutrisi untuk tubuh itu apa saja sih? Di antaranya ada karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, juga air. Nah, itu sangat penting bagi tubuh kita atau bagi tubuh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, karena itu menjadi faktor yang menentukan bagi faktor perkembangan pada usia anak-anak tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan daripada nutrisi untuk anak itu apa sih. Nah, tujuan dari nutrisi pada anak itu agar anak tersebut tidak gizi buruk dan gizinya terpenuhi. Dan yang kedua adalah untuk menentukan perkembangan anak daripada usia tersebut, apakah perkembangannya dan pertumbuhannya bagus apa tidak. Juga pada faktor konsentrasi dan perkembangan anak itu dipengaruhi sangat banyak oleh nutrisi. Jika kekurangan nutrisi, pertumbuhan perkembangan anak akan terhambat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Berikut ada gizi yang baik untuk pertumbuhan tubuh anak usia sekolah. Yang pertama air, yang kedua protein yang terbagi 3. Yang pertama protein kandungan tinggi, protein kandungan sedang, dan protein kandungan rendah. Protein kandungan tinggi seperti susu, daging, ikan, unggas, keju, dan biji-bijian. Kandungan sedang seperti telur, kacang-kacangan, tepung, biji-bijian, serta susu cair. Dan kandungan rendah yaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya ada lemak, diantaranya ASI, daging sapi, minyak, mentega, margarin, dan susu selada. Selanjutnya ada karbohidrat yang bersumber dari ASI dan susu sapi. Semakin besar anak bisa ditambah dengan biji-bijian, roti, dan makanan tambahan seperti kentang. Yang terakhir ada vitamin dan mineral yang bersumber dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada bahaya jajanan sembarangan bagi anak. Yang pertama, bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua, membuat anak tidak nafsu makan di rumah. Dan yang terakhir, kebersihannya tidak terjamin. Jadi untuk ibu-ibu di rumah jangan membiarkan anak-anaknya jajan sembarangan ya. Lebih baik jika anak sekolah diberi bekal makanan sehat buatan di rumah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, makanan sehari-hari untuk anak sekolah. Anak sekolah diusahakan sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, sore. Dengan satu porsinya tuh 200 gram. Yang kedua, 2 potong lauk hewani. Yang satu potongnya tuh terisi 50 gram. Yang ketiga, 2 potong lauk nabati. Dengan satu potongnya 20 gram. Yang keempat, 1/2 sayur. Satu porsinya 100 gram dan tidak pakai kuah. Yang kelima, 2 potong buah. Satu potong itu terisi 100 gram dan buah matang. Yang keenam, 1 gelas susu yang terisi satu gelasnya tuh 200 cc. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi jika si anak mengalami kekurangan ataupun kelebihan nutrisi. Dampak yang terjadi bila si anak mengalami kekurangan nutrisi yang pertama yaitu pertumbuhannya terganggu. Nutrisi yang cukup pada anak berpengaruh pada pertumbuhan anak. Jadi, anak yang memiliki nutrisi yang baik, pertumbuhannya pun akan baik pula. Nah, begitupun sebaliknya ya Ibu-ibu. Lalu, dampak kekurangan nutrisi yang kedua yaitu imunitasnya menurun.
Nutrisi atau gizi yang kita peroleh berasal dari makanan yang dikonsumsi. Jadi, bila makanannya tidak baik, maka nutrisinya juga akan kurang. Karena makanan yang dikonsumsi tadi akan diproduksi menjadi energi dan vitamin yang baik bagi tubuh dan baik pula untuk sistem kekebalan. Sehingga tidak menyebabkan imunitas atau sistem imun si anak menjadi menurun yang bisa menyebabkan si anak gampang terserang penyakit seperti flu, demam, batuk, dan lain sebagainya. Dampak kekurangan nutrisi yang ketiga yaitu kurangnya produksi tenaga. Energi yang kita peroleh sehari-hari berasal dari makanan yang diproduksi oleh tubuh. Jadi, apabila seseorang jarang makan, otomatis ia akan kekurangan energi, sehingga menyebabkan dirinya menjadi lemas, merasa lemah, dan bahkan menjadi malas. Dampak kekurangan nutrisi yang terakhir yaitu terganggunya struktur dan fungsi otak. Kekurangan nutrisi atau zat gizi pada tubuh bisa juga menyebabkan terganggunya perkembangan mental dan otak anak. Perlu diketahui ya ibu-ibu, ternyata otak mengalami bentuk maksimal itu pada usia 2 tahun. Sehingga ada baiknya anak diberi nutrisi yang cukup selama masih dalam masa pertumbuhan. Lalu selain dampak dari kekurangan nutrisi yang tadi telah saya jelaskan, selanjutnya ada dampak yang terjadi bila kelebihan nutrisi pada si anak. Nah, dampak dari kelebihan nutrisi pada anak adalah obesitas sejak dini. Bayi yang memiliki berat badan yang tidak seharusnya akan mengidap penyakit obesitas. Bukan hanya itu ya ibu-ibu, ternyata anak-anak yang memiliki kelebihan gizi juga bisa terkena penyakit selain obesitas loh, yaitu seperti persendian, gangguan tidur, bahkan hingga penyakit kardiovaskuler. Hal ini memang tidak baik ya untuk anak, akan tetapi disarankan kepada orang tua jangan membatasi makan anak atau menyuruh anak diet. Karena bagaimanapun juga masa anak-anak merupakan masa pertumbuhan, sehingga tidak baik untuk membatasi si anak ya ibu-ibu. Dan terima kasih pendidikan kesehatan dari kelompok Mohon kami. maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.